Jangan pernah meminta orang asing untuk mengambil foto Anda saat bepergian, karena foto berikutnya mungkin akan menjadi potret pemakaman Anda. Sudutnya sempurna, tapi fotografer bersikeras mereka bergeser sedikit ke kiri. Gadis itu mengira foto sudah selesai, tapi pria itu segera memberitahu mereka untuk tidak bergerak karena ia bahkan belum menekan tombol rana. Suara apa itu barusan? Pria di samping langsung membeku. Ia melihat ke bawah dan menyadari ia telah menginjak ranjau darat. Ketiganya bingung, semuanya menatap si botak. Si botak mengatakan kepada mereka untuk tidak khawatir, lalu pergi dengan dalih turun gunung untuk meminta bantuan. Tapi alih-alih turun, ia berputar mendaki ke tempat yang lebih tinggi, mengambil teropong dan menyaksikan pemandangan yang terjadi di kejauhan. Setelah menunggu lama tanpa ada yang menyelamatkannya, gadis itu hampir menangis. Tapi kemudian temannya yang lain tertawa. Ia memutuskan untuk menghentikan sandiwara itu dan bertanya kepada bocah gemuk itu apakah ia pernah bertanya-tanya mengapa ada ranjau darat di tempat wisata. Ternyata ialah yang menanam ranjau darat itu. Ia selalu diam-diam menyukai gadis itu, tapi gadis itu hanya menyukai bocah gemuk itu. Melihat rencana temannya hampir berhasil untuk melindungi pacarnya, bocah gemuk itu tiba-tiba dengan percaya diri menyatakan bahwa ranjau darat itu pasti palsu. Jika itu asli, gadis itu tidak akan berani mendekat. Tanpa diduga, temannya mengaku bahwa ranjau darat itu tidak akan meledak. Dengan pin pengaman yang ditarik, ranjau darat itu bisa meledak kapan saja. Tawa si gemuk kecil itu lenyap. Gadis itu memohon kepada temannya untuk mengampuni mereka, tapi melihatnya masih memohon untuk pacarnya membuat temannya marah, yang kemudian melemparkan baut pengaman ke bawah gunung dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Namun ia juga tidak pergi jauh, berakhir dengan pria botak untuk dijatuhi hukuman. Keduanya ditinggalkan kebingungan di tengah angin benar-benar tersesat. Si gemuk kecil mendesak pacarnya untuk pergi, mengatakan bahwa ia akan pingsan, tapi pacarnya menolak bertekad untuk menyelamatkannya. Tak lama kemudian ia menemukan baut pengaman di kaki gunung, tapi gadis itu kesulitan memutarnya. Melihat pacarnya hampir menyerah, gadis itu memutuskan untuk menggali lubang di belakangnya, berharap ia bisa melompat masuk sebelum ledakan dan selamat. Saat mereka mulai cemas, seekor anjing pemburu tiba-tiba menerkam mereka. Untuk melindungi pacarnya, gadis itu dengan cepat mengambil skop untuk melindunginya. Pemburu itu tiba, segera mengarahkan pistolnya ke arah mereka. Setelah beberapa penjelasan, pemburu itu akhirnya mengerti bahwa anak laki-laki itu telah menginjak ranjau darat. Namun pemburu itu hampir tertawa. Ia telah melewati jalan ini berkali-kali saat berburu. Jika ada ranjau darat, ia pasti sudah mati. Untuk memverifikasi cerita mereka, pemburu itu tiba-tiba melemparkan batu ke arah anak laki-laki itu. Melihat bahwa anak laki-laki itu tidak bergeming, pemburu itu akhirnya mempercayai mereka dan berulang kali meminta maaf atas tindakannya. Tepat ketika keduanya mengira mereka akhirnya aman, pemburu itu alih-alih membantu tiba-tiba mengubah ekspresinya dan dengan mesum mengulurkan tangannya untuk meraba-raba gadis itu. Pemuda itu berdiri di sana, acuh tak acuh terhadap pacarnya yang dilecehkan oleh pria yang lebih tua. Untuk mencegah pacarnya dipermalukan lagi, pemuda itu mengeluarkan semua uang dan kartu yang dimilikinya, memutuskan untuk membayar demi keselamatannya. Namun pemburu itu tidak peduli dengan uang itu dan dengan santai melemparkannya ke tanah. Kemudian ia menatap gadis itu dengan mesum mencoba melepaskan pakaian dalamnya. Pemuda itu tidak tahan lagi dan mengumpat. Marah, pemburu itu mendorong pemuda itu dengan tongkat menantangnya berkelahi. Pemuda itu tampak kesal tapi tidak berani bergerak sedikit pun. Untuk menyingkirkan monster ini secepat mungkin, pacarnya akhirnya menyerah, melepaskan pakaian dalamnya di depannya dan menyerahkan kepada pemburu itu, memintanya untuk segera pergi. Tapi ia meremehkan kegelapan sifat manusia. Kemudian